Mengapa alas ketonggo menjadi sinandi pencerahan rohani dan jasmani beserta kejayaan umat manusia di dalam pengetahuan luhur budaya Jawa? Alasannya adalah sebagai berikut. 1. Alas walaupun disebut hutan yang oleh beragam makhluk hidup seperti pepohonan, hewan, serta makhluk halus yang berasal dari arwah para leluhur masa silam sebagai ekspresi fenomena hawa dan nafsu kita semua yang liar dan terkendali. 2. Sinandi alas ketonggo sebagai sinandi kehidupan jagat cilik atau hawa dan nafsu kita, dan juga jagat gede yaitu alam semesta. 3. Alas ketonggo dalam pengertian jagat cilik adalah fenomena kehidupan kita yang pada dasarnya sulit dikendalikan tetapi harus mampu kita kendalikan. Sedangkan alas ketonggo dalam arti besar, makro, atau dalam pengertian nyata seperti keraton beserta rajanya sebagai sentral budaya, tempat-tempat yang dimitoskan atau disakralkan dalam kegiatan ziarah. Arti pesan yang mendalam bahwa kita tidak boleh meninggalkan budaya dan sejarah masa lalu. 4. Alas ketonggo tempat arwah para leluhur yang telah meninggalkan dunia puluhan hingga ratusan tahun yang lalu, namun belum berpulang ke hadirat Tuhan dan masih menyimpan rapi di dalam tubuh halus maniknya. 5. Banyak pengetahuan masa silam yang sebagai simbol jati diri dan identitas bangsa di alas ketonggo. Oleh karena itu, kehidupan para arwah leluhur masih aristokrat sesuai peradaban budayanya dulu. Perjalanan dari mulai awal saya putih Pak panjenengan orang perjalanan. Mulai awal saya dari Sumur Jolo Kudo Mojopahit. Terus mlaku nang Ujung Etan alas Purwo terus jalan kaki sampai Ujung Kulon sampai Banten sana. Eyang Sirah. Terus 20 tahun Mbak. Ini kunjungan yang keberapa panjenengan? Ini kunjungan 70 kunjungan. 70. Oh berarti sudah hafal di sini ya. Mbah sinten bisa mau? Mbah Dupo. Mbah. Dalam berkaitan panjenengan melakukan musafir nggih. Tujuannya panjenengan apa? Tujuan itu menenangkan pikiran, cari ketenangan, gak cari apa-apa. Ini. Selama 20 tahun Anda mencari ketenangan. Banyak kawan keluarga betul Mbak? Nganggo keluarga. Punya istri ya? Punya anak? Punya. Cak menika umurnya putranya 48. Oh, penasihat pun berkeluarga. Nah, sehingga panjenengan memutuskan untuk melakukan perjalanan ngeten ini. Izin keluarga mboten Mbak? Izin keluarga. Ya terus mangerten lek panjenengan ngene. Terus yang panjenengan ketahui Mbak, di alas ketonggo ini dan kebetulan ada di tempat Tugu Mas. Niku napa Mbak? Ingkang panjenengan mangertosi mon, kula nggih ajeng belajar. Ngoten-ngoten niku dadi tiyang niku oleh jambak-jambak, Pak. Nggih. Nggih enten sing dunya kawiyan. Nek kanggo kula madosi ketenangan batin ngoten, Pak. Mulakan anak seger waras. Ngoten Pak, wonten pados ngono. Jadi selama 20 tahun panjenengan Melana. mencari diri kan Ya. itu untuk menenangkan hati yang selama ini Ya. panjenengan Dari orang sekarang nyari jati dirinya sendiri, bukan dari apa-apa. selama 20 tahun ya. 20 tahun itu bukan waktu yang singkat loh Mbak. Iya. Serang ya. Syaratnya pripun Mbak? Marek fate kan piye? Pada saya kudu ikhlas dari batin. Jadi mboten nangsal Minta sama orang, kalau dikasih mau nggih. mau.
Dari situs Korigapit, perjalanan kami lanjutkan menuju Umbul Jambe. Dengan mengendarai kendaraan roda 2, kami menembus jalan di tengah hutan, jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki atau pesepeda. Situs Umbul Jambe terletak juga di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Sebelum masuk hutan, terlebih dahulu melewati pedesaan kurang lebih 2 km dari jalan raya. Sedangkan masuk hutan sampai Umbul Jambe sekitar 1,5 km. Buga ya. Di Umbul Jambe ini terdapat banyak keindahan, di antaranya Gapura Selamat Datang yang terdapat relief dan ukiran batu yang klasik. Setelah masuk, pengunjung disambut 2 patung naga dan kemudian jembatan gantung yang indah dipadu warna merah dan putih. Kemudian di akhir jembatan juga terdapat 2 patung singa berbadan kekar yang sedang duduk di depan relief. Pesona yang tak kalah takjub adalah sumber air yang tak pernah kering walaupun di musim kemarau. Bahkan airnya dapat langsung diminum. Dan inilah yang dinamakan Umbul Jambe. Konon menurut cerita, air di Umbul Jambe ini tidak mau bercampur dengan air di kanan kirinya walaupun dalam satu aliran sungai. Selain itu, juga terdapat Tugu Persatuan Umat yang megah walaupun tidak sebesar Monas. Di depan tugunya terhias taman yang cantik serta tempat duduk lengkap dengan meja dari batu. Sedangkan Taman Umbul Jambe ini persis terletak di pinggir sungai. Hal ini menambah suasana adem dan nyaman sehingga cocok untuk melepas lelah dan penat setelah seharian bekerja. Keindahan Taman Umbul Jambe memang tidak diragukan lagi, terlebih ketika berada di bibir sungai akan semakin sejuk dan nyaman. Cocok sekali untuk bermujahadah atau mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, suasana akan sedikit mencekam ketika memasuki malam hari. Kita biasanya akan mendengar suara harimau, perempuan tertawa, bahkan terkadang melihat bayangan orang atau kilatan-kilatan cahaya seperti bola api. Konon pula di
Di tempat ini juga pernah disinggahi oleh tokoh-tokoh nasional seperti Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama, juga Pak Soeharto. Dari cerita yang berkembang, Presiden RI pertama itu dikabarkan memperoleh desain Nusantara dari pelaku spiritual di tempat tersebut.